Apa pelajarannya? Bahwa para ulama terdahulu mereka sangat sensitif terhadap dosa, sehingga tahu lempengan mana dosa yang dia kerjakan yang menghambat dia untuk melakukan ketaatan. Nahiyakum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, tayyibatan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin, khassatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. بلسان عربي مبين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم القيامة أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Pertama-tama dan yang paling utama ucapan puja dan puji syukur tidak lupa dan lalai kita sanjungkan, kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia, petang hari yang cerah ini, berbeda dengan hari kemarin ya, yang luar biasa hujannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kecerahan. Pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, kemudian melaksanakan ta'lim dan sampai melaksanakan salat isya yang akan datang. Salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah kedua kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman kelak. Bapak-bapak, saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kajian perdana di tahun baru, tahun 2023 yang sekarang memasuki fase pertengahan. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini secara Masehi sudah begitu tua. Sudah usia 2023. Ini masih hitungan dari Masehi. Hitungan Masehi sebagaimana yang kita ketahui yaitu sejak keberadaan Nabi Allah Isa alaihissalam. Makanya disebut sebagai kalender Masehi. Sementara para ulama berpendapat bahwa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam, yang Allah ciptakan dengan tangannya tanpa adanya ayah dan tanpa adanya ibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tin. At-tin adalah at-turab yakhtalitu bil ma', yaitu tanah yang bercampur dengan air, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian para ulama berpendapat, para ahli tafsir dan para ahli sejarah, bahwasanya perbedaan antara Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Isa alaihissalam lebih dari 10.000 tahun. Lebih daripada 10.000 tahun. Sehingga kalau 10.000 tahun ditambah sekarang 2023, ya kurang lebih sudah 12.023 tahun usia dunia ini. Ini pun masih khilaf di kalangan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada dunia sebelumnya. Maka kita bisa bayangkan bagaimana dunia ini sudah sangat tua.
Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanda-tanda terjadinya, munculnya, keluarnya beberapa tanda-tanda hari kiamat, ya, membuat kita semakin yakin dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bahwa ini merupakan akhir zaman, di masa-masa fitnah, masa-masa sulit, masa-masa akhir. Maka hendaklah kita terus waspada dan terus mendekatkan diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin setiap kita yang ada di sini semua usianya sudah bertambah di tahun 2022. Yang tadinya 40 jadi 41, 50 jadi 51, 60 jadi 61 dan seterusnya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kita bisa menghirup udara, kita bisa merasakan nikmat dari Allah di tahun yang baru ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan di tahun yang baru menurut, ya, berbagai macam pendapat pakar politik, pakar ekonomi, yang akan terjadi resesi yang cukup parah pada tahun 2023, kita punya iman, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini mengatur segala hal, termasuk urusan yang masuk dan keluar ke dalam saku kita, ke perut kita, yang kita pakai, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masa-masa sulit yang pernah kita alami ini semua bisa kita lewati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masa-masa sulit yang diramalkan dalam tanda kutip oleh sebagian ahli pakar akan terjadi pada tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi diri kita, keluarga kita, negeri kita dan negeri kaum muslimin dari segala macam hal yang memberikan mudarat dan mendatangkan bahaya dan malapetaka, khususnya di negeri kita yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana di tahun baru ini kita akan sedikit melanjutkan dari pembahasan kita yang sempat tertunda dari sebuah kutip singkat yang sekitar 33 halaman, yaitu arba'una sababan litakfiri dunub. 40 sebab dihapuskannya, digugurkannya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ya, bahasa mudahnya adalah amalan-amalan pelebur dosa. Kurang lebih seingat saya ada 5 pelajaran dan 5 poin yang sudah kita pelajari pada pekan atau pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah man mata ala tauhid, yaitu orang yang meninggal di atas tauhid. Kemudian yang kedua adalah isbaghul wudu, yaitu orang yang menyempurnakan wudunya. Wudu tidak asal basah, tidak sembarangan, dan wudu menyesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Yang ketiga, man tawadda'a wa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu, yaitu orang yang berdoa, orang yang berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat setelah wudu, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya, kemudian dia khusyuk dalam melaksanakan salatnya, ya, tanpa berhadas, ya, tanpa berhadas dan melaksanakan salatnya secara khusyuk. Kemudian yang keempat, man tawadda'a aqba dzanbi summa shalla wastaghfara Allah, yaitu orang yang berwudu setelah dia melaksanakan kesalahan dan dosa. Orang habis berdosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, bahasa kita yang seringkali kita dengar adalah sholat ketika orang setelah melaksanakan perbuatan dosa atau sholat taubah. Ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, as-sholatu fil masjidi ma'al jamaah, yaitu dia sholat di masjid bersama dengan jamaah, dengan kaum muslimin, ya, sebagaimana yang baru saja kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sekarang yang keenam, kasratul khuta ilal masajidi wa intidharus sholati ba'da shalah, yaitu banyak melangkah menuju ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Ya, banyak melangkah menuju ke masjid. Kita mungkin punya rumah yang berbeda-beda jaraknya dari tempat asal kita, rumah kita, menuju ke mushola ini. Apapun namanya musholanya, apapun nama masjidnya. Otomatis orang yang berjalan lebih jauh dibandingkan dengan orang yang berjalan dekat, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang berjalan dekat. Orang yang berjalan kaki, pahalanya akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang naik motor, ya, dan seterusnya. Ini adalah hukum asal. Sebagaimana dalam sebuah kaidah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah,
bahwasanya pahala atau ganjaran itu mengikuti tergantung kesulitan dari apa yang dia dapatkan dari amalan yang dia kerjakan. Semakin sulit dan semakin berat amalan tersebut, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Kasratul khuta, banyak melangkah. Ya, bagaimana ketika seorang melaksanakan ibadah solat secara berjamaah, bukan hanya 27 derajat saja yang akan dia dapatkan secara pahala, tapi banyak ibadah-ibadah yang lain, banyak ganjaran dan pahala yang lain yang akan didapatkan mengikuti daripada ibadah solat berjamaah. Satu, dia akan bersua dengan kawannya, tetangganya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebiasaan daripada orang-orang Saudi, orang-orang Haramain, Mekah dan Madinah, mereka tidak ada kumpul-kumpul di jalan-jalan, ngopi dan seterusnya gitu ya, di era sebelumnya, di era Raja Salman. Ketika mereka ketemu dengan tetangganya kapan? Ketika sholat berjamaah di masjid. Ya, mereka bisa bersua, bisa bertemu dengan kawannya, kerabatnya maupun kepada tetangganya. Ya, inilah salah satu momentum ya ketika orang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah di masjid ataupun mushola. Kemudian yang kedua, dia berwudu. Bahwa setiap cucuran wudu yang dia keluarkan dari anggota-anggota tubuhnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, langkahnya. Ya, langkahnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Arba'in Nawawi, kasratul khuta ilal masajid. Yaitu banyaknya dia melangkah menuju ke masjid. Ini bagian daripada sedekah. Nabi SAW sebutkan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita menuju ke masjid dihitung sebagai sedekah. Ya, dihitung sebagai sedekah. Ini merupakan amalan-amalan yang mengikuti amalan seseorang yang melakukan ibadah solat secara berjamaah di masjid. Ya, wantidharus sholati ba'da sholah, dan dia menunggu solat setelah solat. Ini ada terjadi beberapa silang pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan adanya yang dimaksud menunggu solat setelah solat. Yang pertama adalah orang yang datang ke masjid di awal waktu, sebelum adzan berkumandang. Ya, sebelum adzan berkumandang. Berarti belum masuk waktu solat berikutnya. Dia masih berada di waktu solat sebelumnya. Duhur, ketika belum masuk adzan asar, maka masih di waktu duhur. Dia sudah datang sebelum adzan berkumandang. Ini yang dimaksud intidharus shalah, menyegerakan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat dan menunggu kedatangan dan waktu adzan berikutnya di tempat dia sholat. Ya, baik itu di mushola maupun di masjid. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud intidharus shalah adalah orang yang menunggu antara adzan dan iqamah. Ya, ketika adzan sudah berkumandang, kemudian ada waktu beberapa menit ya untuk kita melaksanakan sholat qabliyah misalnya, ya, atau berdoa kepada Allah sebelum dikumandangkan iqamah. Itu yang dimaksud intidharus shalah, yaitu menunggu masa jeda ketika seseorang berada di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan yang ketiga adalah yang dimaksud dengan intidharus shalah adalah orang yang berada di sholat sebelumnya dan menunggu sampai sholat berikutnya, seperti yang kita laksanakan sekarang. Ya, kita berada di Mushola Darul Muttaqin ini melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian tidak kembali ke rumah, masih berada di mushola dan menetap di tempat kita sholat sambil menunggu sholat isya. Entah dia baca Quran, entah dia berzikir, entah dia ada sholat sunnah, entah dia mendengarkan kajian. Ini yang dimaksud intidharus shalah. Nah, ini dibacakan atau yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri rahimahullah hafizahullah taala, dan beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam kama 'inda muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi SAW bersabda sekaligus bertanya kepada para sahabatnya, apakah mau aku kabarkan, aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dan hapuskan kesalahan-kesalahan dan akan angkat derajat seseorang.
Jadi kita dapat keuntungan dua. Satu, kesalahan akan dihapus, dan yang kedua, derajat akan diangkat. Ya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kami mau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan dan mengkhabarkan kepada kita dua keuntungan ini. Dosa akan dihapus dan derajat akan ditingkatkan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, isbagul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Apa maksudnya menyempurnakan wudu di saat sulit? Yaitu orang wudu ya di saat sulit. Contoh, ketika bisyiddatil burudah, ya, ketika udara yang sangat dingin sekali, ya. Kemarin kami bersama dengan para jamaah baru saja pulang dari umrah, ya, di Madinah 6 derajat, subhanallah, sangat-sangat dingin, ya. Hampir semua, hampir setengah dari para jamaah ketika baru pulang ke Indonesia semua masuk rumah sakit, subhanallah. Saya juga beberapa hari tidak bisa, batuk masih terus kemudian ada yang sakit panas, masuk rumah sakit, dirawat dan seterusnya. Karena memang luar biasa cuaca yang sangat dingin, ya, pagi, siang, sore, malam tidak henti-hentinya di Madinah itu terus hujan. Ya, sampai saya berkomunikasi dengan orang Madinah, dia yang sudah lama tinggal di situ dan asli penduduk situ, baru kali ini Madinah pagi, siang, sore, malam diguyur hujan, tidak henti-hentinya. Subhanallah, ya. Nah, ketika dia menyempurnakan wudu di saat udara sangat dingin seperti itu, inilah salah satu di antara bentuk yang bisa menghilangkan dan menjadi pelebur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Isbagul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Wa kasratul khuta' ilal masajid, dan banyak melangkah menuju ke masjid. Ya, banyak melangkah menuju ke masjid. Wa intidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dan Nabi SAW sampai mengulang 3 kali yang demikian itu disebut ar-ribat, ar-ribat, ar-ribat. Apa yang dimaksud dengan ar-ribat? Ar-ribat adalah orang yang menunggu di perbatasan ketika perang, ya. Bagaimana ketika peperangan ada perbatasan yang harus dijaga, yang merupakan batas teritorial antara kaum muslimin dengan lawannya, dan yang menjaga daerah perbatasan ini disebut ar-ribat, dan pahalanya sangat besar, ya, pahalanya sangat besar. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, ada di antara amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa kita adalah salah satunya kasratul khuta' ilal masajid, banyak melangkah menuju ke masjid dan menunggu solat sampai solat berikutnya, ya. Yang ini mungkin bisa dilakukan paling mudah dan paling dekat antara solat maghrib dengan isya. Ya, kalau yang dimaksud menunggu solat dengan solat berikutnya adalah dari satu solat ke solat yang lain. Ya, karena kalau orang nunggu dari subuh sampai duhur terlalu lama, atau dari duhur sampai asar mungkin ngantuk, ya, asar sampai maghrib mungkin masih punya kesibukan bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi kalau maghrib dengan sampai isya ini biasanya waktu-waktu santuy, ya, waktu-waktu santai, ya, bagi seseorang, ya, untuk bisa bermunajat kepada Allah, baik dia berdoa, membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain sebagainya. Nah, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, atani lailah atin min rabbi. Ya, ada seseorang yang datang kepadaku pada suatu malam dari Rabbku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi pada suatu hari ada seseorang yang datang kepadanya, utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Qala ya Muhammad. Kemudian utusan tersebut yang ditemui oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, apakah kamu tahu apa yang diperselisihkan oleh para malaikat? Ya, apakah engkau mengetahui apa yang diperselisihkan oleh para malaikat? Stop. Qultu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, qultu na'am, iya, fil kafarati wad darajati, ada dua hal.
Satu tentang kafarah, yang kedua tentang ad-darajah. Kafarah itu adalah salah satu bentuk pelebur-pelebur dan amalan-amalan tertentu yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa. Sementara ad-darajah adalah hal yang bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqlul aqdami lil jama'ati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, naqlul aqdam yaitu melangkahkan kaki-kaki ini, lil jama'at yaitu untuk melaksanakan ibadah salat jamaah. Wa isbaghul wudu'i fi sabrat, dan menyempurnakan wudu ketika musim dingin. Makanya di dalam Islam ketika musim dingin itu ada, maka boleh bagi seseorang yang batal wudunya, ada istilahnya wudu dalam khuf, ya, dalam khuf. Apa yang dimaksud dengan khuf? Yaitu hanya meratakan air, ya, atau hanya mengusap air yang berada digunakan, dia menggunakan sepatu, ya, atau menggunakan alas kaki, ya, maka bagian atas kakinya saja yang dia usap, ya, ketika dia berwudu. Itu terjadi ketika musim dingin, dan ini diperbolehkan, ya, dan ini diperbolehkan. Ya, ketika kita musim-musim dingin seperti itu, subhanallah, ya, apalagi mungkin kita pergi umrah di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, itu tempat-tempat wudunya cukup jauh. Ya, maka boleh, kami kemarin mensiasatinya dengan membawa semprotan, ya. Jadi semprotan kita cukup semprotkan, terus kemudian basuh dari anggota-anggota wudu yang wajib saja. Ya, yang wajib saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi arjulikum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk membasuh bagian wajah, kemudian di bagian kepala, tangan sampai ke siku, kemudian kaki sampai ke mata kaki. Ya, ini adalah bagian-bagian dan anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, ya, untuk dibasuh. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Wa man hafadha 'alaihinna 'asha bi khairin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga dan memelihara dari semuanya itu, yaitu banyak melangkahkan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah, menyempurnakan wudu di kala dingin atau di saat sulit, kemudian menunggu salat dari satu salat pada salat berikutnya, dan siapa yang menjaga itu semua, asya bi khairin, dia akan hidup dalam kebaikan. Wa mata bi khairin, dan dia juga akan mati dalam kebaikan. Wa kana min dunubihi kayaumin waladatsu ummuh, ya, di mana dosa-dosanya itu akan seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang yang menjaga amalan-amalan di atas tadi akan dilebur dan dihapuskan dosa-dosanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar hanya bisa dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Kemudian yang ketujuh, berkata Al-Katib wa Muallif hafizahullah taala Syekh Mahmud Al-Misri rahimahullah ta'ala, al-muhafazatu ala salawatil khamsi wal jum'ah, yaitu senantiasa menjaga dan memelihara solat 5 waktu dan solat Jumat. Solat 5 waktu dan solat Jumat. Adapun solat 5 waktu, sebagaimana yang kita ketahui, ibadah solat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita kenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istrinya dan juga tidak lama kemudian ditinggalkan oleh pamannya. Hanya berselang beberapa bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan tasliyah, hiburan. Ya, hiburannya adalah pergi ke Sidratul Muntaha bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana kisah yang masyhur yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang tadinya awalnya adalah 50 waktu. Ya, 50 waktu.
Kalau kita andai-andai, ya kita berandai-andai atau memisalkan ketika ini kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat kepada agama kita, tidak ada waktu bagi kita untuk bersantai, tidur lama-lama, makan selalu buru-buru, kerja mungkin tidak tenang. Kenapa? Karena 50 waktu dalam satu hari. Ya, bayangkan kalau satu hari ada 24 jam, dibagi 2 saja baru 48. Itu setengah jam sekali kita sholat. Ya, setengah jam sekali kita sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui kisah yang masyhur yang disampaikan oleh para ahli sejarah, akhirnya membuat dan memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan ibadah dan memerintahkan kepada kita sholat 5 waktu dengan pahala 50 waktu. Ya, dengan pahala 50 waktu. Subhanallah. Dan kemudian dari sholat-sholat 5 waktu ini ada satu yang Allah selipkan, ya, di mana ini dilakukan di salah satu waktu, tapi hanya dilakukan di waktu khusus, yaitu ibadah sholat Jum'ah. Ya, ibadah sholat Jum'ah. Ya, bahkan ini menjadi waktu khusus sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama khusus dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Jum'ah. Ini satu-satunya hari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an. Tidak ada surat Ahad. Ya, tidak ada surat Isnin, tidak ada surat Sulasa, Arbi'a, Khamis, tidak ada, kecuali surah Al-Jum'ah. Ini membuktikan ketika apapun yang Allah sebutkan, baik itu nama surat atau inti yang ada dalam ayat Al-Quran, menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa, ya, yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam kama inda Muslimin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibat al-kabairu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibat al-kabair, akan menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang dengan catatan idza ijtunibat al-kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, orang yang menjaga sholatnya dari satu sholat ke sholat berikutnya, sholat berikutnya ke sholat berikutnya lagi, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menjadi kafarah, penebus kesalahan-kesalahan dan dosa dengan catatan selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Acap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang demikian. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahuma, bahwasanya satu umrah dengan umrah berikutnya itu bisa menggugurkan dosa di antara keduanya. Orang selisihnya 5 tahun, orang selisihnya 10 tahun, bisa menggugurkan di antara 2 waktu umrah tersebut. Makanya dari hadis ini para ulama berpendapat berkaitan dengan umrah minimal dalam kehidupan kita 2 kali kita laksanakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama indal Bukhari, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqa min daranihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai yang ada di hadapan atau depan pintu rumah kita, ya, depan pintu rumah kita, depannya ada sungai, kemudian setiap hari kita mandi di sungai tersebut 5 kali. Kita mandi di sungai tersebut 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqa min daranihi? Apakah kira-kira orang yang mandi di sungai depan rumahnya 5 kali sehari masih ada kotoran yang tersisa di badannya? Ya, masih ada kotoran yang tersisa di badannya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'an, tidak ada sedikit pun kotoran yang menempel di badan kami ya Rasulullah, kalau kita mandi sehari 5 kali. Kita mandi saja sehari 2 kali udah bagus, pagi sama sore. Orang yang malas sedikit mandi sehari
sekali gitu ya, tinggal banyakin minyak wanginya aja, yang penting wangi gitu ya. Tapi orang yang mandinya sehari lebih daripada itu, tidak di sungai saja, itu badannya bukan bersih, apalagi ini mandi di sungai. Kenapa Nabi SAW kemudian mempermisalkannya dengan mandi di sungai? Karena mandi di sungai arusnya deras dan airnya mengalir, sehingga kotoran-kotoran itu semuanya langsung terbawa. Subhanallah ya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fadzalika mislu shalawatil khamsi yamhullahu bihinna al khataya. Demikian itu seperti salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala ingin hapuskan kesalahan-kesalahan kita dengan salat 5 waktu tersebut. Ya, subhanallah. Ini bagian daripada bukan hanya sekedar perintah dari Allah untuk melaksanakan perintah salat 5 waktu. Tapi ini cara Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita terampuni, agar kesalahan-kesalahan kita dihapus, agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalur itu. Ya, menjaga salat 5 waktu dan juga salat Jumat. Ya, salat Jumat. Dan ironisnya, mungkin sebagian kecil di kalangan kaum muslimin mereka tidak kenal ibadah salat 5 waktu. Karena apa? Karena tidak salat. Ya, mungkin salat Jumat hanya sesekali saja. Ketika ada panggilan adzan salat Jumat, baik yang adzan sekali maupun adzan 2 kali, seolah-olah ibaratnya seperti salat-salat lain saja. Salat Idul Fitri itu pun mungkin kelihatannya hanya sesaat, sebentar, setahun sekali. Ya, padahal ibadahnya salat sunnah. Karena ibadah salat sunnah tidak akan bisa mengalahkan daripada ibadah salat wajib. Ini yang seringkali membuat kita apa? Keliru. Ya, dalam bersikap maupun dalam beramal. Sehingga dia semangat dalam melaksanakan ibadah salat-salat yang salat-salat ini hukumnya adalah sunnah, sementara meninggalkan ibadah salat-salat fardu. Ya, contoh salat Isya. Kita sebentar lagi, 2 bulan lagi kurang lebih akan memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin. Nah, ketika bulan Ramadan ada yang kita kenal salat malam, apa namanya? Salat tarawih. Salat Isya dengan salat tarawih lebih afdal mana, Pak? Salat Isya. Tidak mungkin salat tarawih bisa mengalahkan pahala daripada salat Isya. Ya, sehingga banyak orang meninggalkan salat Isya datang ketika tarawih. Ya, datang ketika tarawih. Padahal ini kebalik. Ya, ketika salat Isya dalam ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, satu ibadah salat fardu, yaitu salat maktubah. Salat-salat wajib ini yang paling utama. Ya, kemudian ada salat rawatib. Salat-salat yang menyertai dari salat fardu. Ini adalah salat yang utama selain daripada salat fardu. Baru setelah itu dibagi kepada ibadah-ibadah sunnah yang lain dalam kaitannya dengan ibadah salat. Ya, maka orang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyampaikan bahwa orang yang berkeringat di waktu salat duhur lebih baik dibandingkan dengan orang yang meneteskan banjir air mata ketika qiyamul lail. Ya, banjir air mata ketika qiyamul lail dengan banjir keringat ketika salat duhur. Kenapa demikian? Karena salat duhur ibadahnya wajib, sementara qiyamul lail ibadahnya sunnah. Nah, ketika Nabi SAW terangkan dan jelaskan bahwasanya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnahnya. Tidak mungkin salat subuhnya terkalahkan ganjarannya dengan ibadah salat qobliyah subuh. Tidak mungkin demikian. Ya. Kenapa? Karena secara hukum sudah kalah. Nah, kemudian sekarang yang ke-8, al-iktsaru minas sujudi lillah. Amalan pelebur dosa yang lain adalah al-iktsaru minas sujudi lillah, memperbanyak sujud kepada Allah. Memperbanyak sujud kepada Allah. Ada sebuah riwayat ketika salah seorang maula dari Nabi, asisten Nabi, yang beliau bertugas sebagai asisten rumah tangganya, ya, di rumah Rasul SAW, namun dia punya tugas khusus. Tugas khususnya adalah membawakan air, yang air ini digunakan khusus oleh Rasulullah untuk berwudu. Ya,
Dan kebiasaan dari para sahabat atau orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, ketika mereka sedang bersama dengan Rasulullah, mereka akan memanfaatkan waktu tersebut untuk banyak bertanya. Ya, banyak bertanya tentang ibadah-ibadah, amalan-amalan atau hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka dan bisa mendekatkan mereka kepada surga. Ya. Maka Maula ini, asisten ini, ketika dia memberikan air wudhu kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang bisa membuat saya mudah untuk masuk surga?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya dan bersabda kepada orang tersebut, kasratu as-sujud, memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemukan dalam banyak riwayat ketika beliau hendak atau setelah melakukan amalan apapun, salah satunya ditutup dengan salat. Ketika dia marah, cara untuk menurunkan tensi kemarahannya, temperamentalnya, emosionalnya adalah dengan cara sholat 2 rakaat. Ketika beliau baru pulang bersafar, apakah berdagang ataukah berjihad, sebelum beliau pulang, beliau mampir dulu di tempat sholat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan hampir setiap hari merupakan kewajiban dari para rasul, mereka adalah melakukan qiyamul lail. Ya, kewajiban bagi para rasul, sunnah bagi kita. Ya. Ini adalah memperbanyak sujud. Sehingga kita temukan riwayat-riwayat dari para ulama terdahulu, salah satunya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, disebutkan dalam riwayat beliau, beliau itu sholat sunnah itu sehari 300 rakaat. Ya, 300 rakaat. Berarti kurang lebih kalau 2 rakaat 150 kali sholat. Subhanallah. Bahkan sebuah athar yang lain yang disebutkan oleh dalam sebuah kitab Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau pernah sholat ya di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Ketika itu bersama dengan salah seorang kawannya. Ya, ketika beliau sedang diburu ya oleh utusan dari khalifah ketika itu. Ada sebuah fitnah yang terjadi kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri dia sholat maghrib bersama dengan kawannya ini di Masjidil Haram. Setelah dia selesai sholat bersama imam, kemudian dia ingin melaksanakan sholat ba'diyah maghrib. Ya, sholat ba'diyah maghrib. Dan kawannya ini pergi meninggalkan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, ketika dia sudah selesai sholat ba'diyah maghrib, Sufyan Ats-Tsauri itu masih sholat. Sampai dia balik lagi mau menjelang isya, Sufyan Ats-Tsauri masih dalam kondisi sujud. Subhanallah ya. Ini adalah kebiasaan daripada orang-orang terdahulu. Mereka banyak bersujud kepada Allah. Salah satunya adalah mereka tahu bahwa dengan hal yang demikian bisa menggugurkan dosa-dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam kama 'inda Muslimin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Alaika bi kathratis sujudi lillah." Wajib atasmu memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Karena sesungguhnya engkau tidaklah seseorang ini memperbanyak sujud kepada Allah, tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan satu kali sujud, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatmu di sisinya. Wa hutta anka biha khati'ah, dan akan gugurkan dan akan hapuskan kesalahan, satu kesalahan dengan satu kali sujud. Ya, satu kesalahan bisa dihapuskan dengan satu kali sujud kepada Allah. Subhanallah ya. Ini merupakan amalan yang ketika orang bersujud kepada Allah, yang kita kenal dalam ibadah dan syariat agama kita, sujud itu ada beberapa pembagiannya. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada juga sujud orang yang melaksanakan sholat. Sujud syukur ada sebabnya, ketika orang mendapatkan nikmat atau dia selamat dari musibah tertentu. Sujud tilawah ketika dia membaca surat-surat As-Sajdah, ada 15 ayat yang ada dalam Al-Quran. Ya, dia sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat tersebut. Dan sujud ketika dia melaksanakan sholat. Ya, ketika orang banyak melakukan ibadah sholat, kemudian banyak bersujud kepada Allah, ternyata ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kesembilan, qiyamul lail, sholat malam.
Ya, qiyamul lail ini sebagai salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk meleburkan dan juga memutihkan serta menghapuskan kesalahan dan dosa kita. An Abi Umamah Al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abi Umamah Al-Bahili dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya ia bersabda, alaikum biqiyamil lail, wajib atas kalian, usahakan bagi kalian untuk melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena yang namanya qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh sebelum kita, mereka punya kebiasaan, salah satunya adalah bangun di waktu malam. Sehingga para ulama terdahulu, salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membagi 8 jam waktu malamnya dengan 3 poin: tidur, qiyamul lail, dan menulis. Tidur, qiyamul lail atau salat, dan menulis. Itu dibaginya di waktu malam. Ya, orang-orang Arab itu hidupnya di waktu malam, Pak. Jadi kalau mereka itu salah satunya ketika masuk kerja, kerjanya itu masuk jam 10, jam 2 sudah pulang. Jadi kalau habis subuh itu seperti kota mati. Ya, maka di Indonesia beda sekali ya. Walaupun di Indonesia bisa mengamalkan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Ya, di waktu paginya. Orang-orang Arab sendiri ketika dibacakan sunnah ini, dibacakan hadis ini, mereka tidak berkutik. Ya, ini memang kesalahan kita gitu ya. Karena kebiasaan kita memang sholatnya habis sholat subuh pada tidur. Ya, habis sholat subuh tidur, karena jam 10 mereka harus masuk kerja, jam 2 sudah pulang, malamnya itu hidup waktu malamnya. Ya, sehingga para ulama wajar ya ketika orang-orang terdahulu di kalangan generasi-generasi para ulama, mereka bisa menghidupkan malam. Ya, sehingga tidak sulit ketika bulan Ramadan, waktu malam semalam suntuk mereka bisa begadang. Karena kebiasaannya memang demikian. Nah, Nabi SAW ini sudah sebutkan ya bahwasanya da'bus salihina qablahum fa innahu da'bus salihina qablakum. Bahwasanya qiyamul lail ternyata kebiasaan dari orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun 'anil itsmi. Jadi di sini ada 3 yang disebutkan, ada 4 bahkan ada 5 yang disebutkan oleh Nabi. 1, qiyamul lail merupakan kebiasaan dari orang soleh terdahulu. Yang kedua, qurbah ilallahi ta'ala, yaitu bisa dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail. Yang ketiga, manhatun 'anil itsmi, bisa mencegah dari perbuatan dosa, seolah-olah menjadi rem. Ketika orang yang melakukan qiyamul lail di waktu malamnya, Allah akan jaga dia untuk melakukan perbuatan maksiat di waktu pagi atau siangnya. Kenapa? Karena dia bisa menjaga hak Allah di waktu malam. Kenapa? Ibadah yang paling ikhlas adalah orang yang melakukan qiyamul lail. Ya, selain daripada ibadah puasa dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena qiyamul lail dilakukan dengan sendirian, karena qiyamul lail dilakukan ketika banyak orang tidur, karena qiyamul lail dilakukan ketika banyak orang terlalaikan dan terlelapkan dengan kehidupan dunianya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada seorang untuk bangun di waktu malam. Sehingga para ulama terdahulu ketika mereka tidak bisa bangun malam, mereka anggap itu sebagai musibah. Ya, mereka anggap itu sebagai musibah. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan kisah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama 5 atau 6 bulan tidak bisa bangun malam. Padahal kebiasaannya setiap hari melakukan ibadah salat malam. Dia ingat-ingat, ternyata ada satu kesalahan yang dia lakukan. Ya, apa? Ketika ada orang yang sedang berdoa kepada Allah, kemudian dalam berdoanya dia menangis terseduh-seduh. Ketika dia berdoa kepada Allah dalam doanya, kemudian terbersit dalam hatinya Sufyan Ats-Tsauri bahwa orang ini melakukan doa sambil menangis karena riya, ingin dilihat, diperhatikan dan dipuji oleh orang. Ya, dengan imbas itu Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada Sufyan Ats-Tsauri 5 sampai 6 bulan tidak bisa bangun malam. Ya, disebabkan karena apa? Karena satu kesalahan dosa yang dia lakukan. Sekaligus ini memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya? Bahwa para ulama terdahulu mereka sangat sensitif terhadap dosa, sehingga tahu lempengan mana dosa yang dia kerjakan yang menghambat dia untuk melakukan ketaatan. Ya, kalau kita karena saking banyaknya
jadi bingung ini dosa yang mana yang kita kerjakan sehingga boro-boro bangun malam, apalagi melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kenapa? Karena saking banyaknya dan terlalu banyaknya dosa yang kita kerjakan, ya. Kenapa? Karena faktor qiyamul lail adalah faktor hidayah taufik yang Allah berikan tidak kepada semua orang. Suatu saat kepada Hasan al-Basri rahimahullah, ada orang yang datang kepada beliau, ya. Kemudian orang ini sudah mengatakan kepada Hasan al-Basri, "Ya Khalifah, saya ini sudah niat untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Bukti niatnya saya ambil, ya, saya sediakan satu gayung, satu bejana air." Karena jangan dikira Pak, air di zaman dahulu dengan zaman kita, apalagi di Jazirah Arab di zaman dengan daerah kita, itu sangat berbeda. Ya, jadi dia harus dapetin air dulu untuk berwudu. Ya, artinya dia benar-benar niat untuk bangun malam. Ya, jangan sampai karena nanti bangun malam, karena nggak ada airnya ini saya tidur lagi aja lah, gitu ya. Jadi dia udah siapkan sebelum tidur, airnya itu dia sudah siapkan untuk dibangun malam, dia bisa langsung wudu. Tapi ternyata kebablasan lagi, sampai beberapa hari. Setelah itu terjadi terus-menerus, dilaporkan kepada Hasan al-Basri rahimahullah. Ya, beliau kemudian mengatakan cuman jawaban singkat, padas, tegas, lugas. Jawaban beliau, "Dzunubuka qayyadatska." Dosa-dosa kamu itu membelenggu kamu. Karena ada perbuatan dosa yang kau lakukan, sehingga dengan dosa itu membelenggu engkau untuk bisa melakukan ibadah sholat malam. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, takfirun lisayyi'at, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, yang pertama tadi kebiasaan orang-orang soleh, kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa. Takfirun lisayyi'at, yaitu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa. Wa mutirradatun lidda'ianil jasad, dan bisa mengusir penyakit dari badan. Ya, dengan apa? Dengan qiyamul lail. Ya, ternyata bisa mengusir dan bisa menghilangkan penyakit dari badan kita dengan cara qiyamul lail. Ini apabila kita korelasikan dengan ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan amalan-amalan yang begitu banyak dan begitu besar kepada kita, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bukan saja sebagai zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengajarkan kepada kita dan beberapa amalan yang dengan amalan tersebut bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang sudah dikerjakan oleh kita selaku manusia, yang tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. Allah ta'ala alam. Ini sampai poin yang ke-9 ya Pak. Kita ada 40 poin, ya, kurang lebih masih butuh, kalau 1 kali 5 kali, ya berarti sekitar 6 kali lagi, ya, 6 kali lagi. Kalau sebulan sekali kajian kita sekitar 6 bulan. Ya, mudah-mudahan sampai berarti lebaran haji selesai, ya, sampai mungkin tahun baru Islam baru kita selesaikan 40 amalan-amalan yang sudah ditetapkan oleh para ulama, dan ini diambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bagi kita yang berlumpur dan berlumur dengan dosa ini bisa dihapuskan dengan amalan-amalan tersebut, dan kita minta kepada Allah supaya Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.